Bismillahirrahmanirrahim. Al-qira'ah lidarsis sadis. Kemarin saya belum mengartikan atau membantu teman-teman untuk memahami al-qira'ah. Oleh karenanya video ini saya akan membantu teman-teman untuk memahami teks atau bacaan pada ad-darsus sadis dan ad-darsus sabi. Yang pada darsus sadis dan darsus sabi itu kaidahnya sudah kita pelajari bersama. Baik, al-qira'ah lidarsis sadis. Kanatil lughatul arabiyyatu lughatan alamiyatan fil asril abbasi. Kanat adapun al-lughatul arabiyyah bahasa Arab lughatan alamiyatan merupakan bahasa global fil asril abbasi pada masa pemerintahan atau kekhalifahan Abbasiyah. Alladzi izdaharat fihi al-hadarah al-islamiyah, di mana pada masa pemerintahan Abbasiyah itu izdaharat berkembang al-hadfihi pada masa itu al-hadarah al-islamiyah, peradaban Islam. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, peradaban Islam berkembang. Wa kanatil arabiyyatu, adapun bahasa Arab lughata tilkal hadarah adalah bahasa peradaban itu. Allati turjimat ilaiha al-kutubu minal yunaniyati wal farisiyati, yang allati turjimat diterjemahkan ilaiha ke dalam bahasa Arab itu. Apa yang diterjemahkan? Al-kutubu, buku-buku minal yunaniyah wal farisiyah, dari bahasa-bahasa Yunani dan bahasa-bahasa Persia. Wa allafa biha al-ulama'u, ulama-ulama mengarang kitab. Biha, ya, allafa itu mengarang atau membuat, menyusun. Biha dengan bahasa Arab itu siapa? Al-ulama'u, ulama fit-tibbi dalam bidang kesehatan, kedokteran, wal handasati dan dalam bidang arsitektur, warriyadiyati dan dalam bidang matematika, wal ulumi dan beberapa ilmu pengetahuan, wa ghairi dzalik dan selain itu semua. Ya, jadi para cendekiawan, para ilmuwan, ulama pada masa itu menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa dalam karya-karya tulis mereka. Wa hamalat dan membawa al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu membawa tilkal uluma, ilmu-ilmu itu, ila Auruba, ke Eropa. Fakanat asasal hadaratil gharbiyyatil haditsah. Bahasa Arab itu pada masanya itu adalah asasal hadarah, itu merupakan fondasi dari budaya atau kebudayaan atau peradaban al-gharbiyah, peradaban barat, al-haditsah, yang modern. Ya, jadi ilmu-ilmu pengetahuan yang tadi disebutkan, baik dari bidang kesehatan, kedokteran, arsitektur, matematika, dan ilmu yang lainnya, itu dahulu ditulis dalam bahasa Arab, kemudian dibawa ke Eropa, dan
menjadi dasar fondasi bagi peradaban barat modern ya pada masa itu. Marrat bil Arab ba'da dzalika usurun minad dha'fi. Marrat berlalu bil Arabi pada bangsa Arab ba'da dzalika setelah itu usurun beberapa masa minad dha'fi dari kelemahan. Maksudnya setelah itu ba'da dzalik bangsa Arab mengalami atau melalui masa-masa kelemahan. Ibta'adu mereka menjauh fiha pada masa itu an dinihim dari agama mereka. Wahajaru dan mereka meninggalkan al-lughatal arabiyyatal fasihata bahasa Arab yang fasih. Wasta'malu dan mereka menggunakan al-lahajati beberapa dialek. Summa kemudian ja'a datanglah al-isti'maru penjajahan. Faharaba as-saqafata faharaba maka penjajahan itu memerangi peradaban al-islamiyata peradaban Islam. Wal lughatal arabiyyatal fasihata juga memerangi bahasa Arab fasih. Wa syajja'a dan mendorong al-lahajati beberapa dialek-dialek. Fakanat hunaka lahjatun misriyah. Maka terdapat di sana pada waktu itu lahjah dialek misriyah ya, dialek Mesir. Wa ukhra dan yang lainnya maghribiyah dialek Maroko. Wa thalithah suriyah dan yang ketiga terdapat dialek juga dialek orang-orang atau negara Suriah. Wa hakadha dan beginilah. Wa qad adda hadza ila tafarruqil arabi. Wa qad adda dan menyebabkan hadza hal ini menyebabkan ila tafarruqil arabi menyebabkan kepada perpecahan bangsa Arab. Wa ba'uda ba'duhum an ba'din. Wa ba'uda dan menjauh ba'duhum sebagian mereka an ba'din dari sebagian yang lain. Bihaitsu di mana idza safara jika bepergian al-arabiyyu orang Arab min baladihi dari negaranya ila baladin arabiyyin akhar ke negara Arab yang lainnya wajada menemukan ba'dus su'ubati dia menemukan beberapa kesulitan fil ittisali dalam berkomunikasi bi ahli dzalikal baladi dengan penduduk negara yang dia kunjungi itu. Idza tahaddatsu apabila mereka berbincang-bincang bilahajatihim dengan dialek mereka. Wala yatahaqqaqu dan tidak terwujud al-ittisalu komunikasi at-tamu yang sempurna bainahu wa bainahum antara orang itu dan penduduk di negara yang dikunjungi. Illa kecuali idza kanal haditsu jika pembicaraan itu bil lughatil arabiyyatil fasihah dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih. Jadi karena ada perbedaan dialek mempersulit pemahaman di antara orang-orang Arab sendiri ketika mereka sedang berkomunikasi. Kesepahaman antar kedua belah pihak yang berbincang-bincang baru akan terjadi apabila perbincangan dialog itu terjadi dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih. Ikhtalafal amru al-yauma. Ikhtalafa sudah berbeda al-amru permasalahannya al-yauma pada hari ini.
Fadu'ufat al-lahajatu, du'ufat melemah, al-lahajatu dialek-dialek itu. Wa qawiyat dan menjadi kuat al-lughatul arabiyyatul fasihah, bahasa Arab yang fasih. Jadi kalau hari ini sudah terjadi perubahan, perbedaan. Penggunaan dialek melemah, penggunaan bahasa Arab fasih itu meningkat, menguat. Bisa babit ta'limi, karena sebab pengajaran atau adanya pembelajaran, wa wasailil ittisalil haditsah, dan adanya wasilah-wasilah perantara komunikasi modern. Wa asbahat al-arabiyyatu lughatan alamiyatan marratan tsaniyatan. Wa asbahat dan menjadi al-arabiyyatu bahasa Arab itu menjadi lughatan alamiyatan, bahasa dunia, bahasa yang global, marratan tsaniyatan, untuk kedua kalinya. Kal injiliziyati, seperti bahasa Inggris, wal faransiyati dan bahasa Prancis, wal isbaniyati dan bahasa Spanyol. Fahia, adapun bahasa Arab itu ihdal lughatir rasmiyati, adalah salah satu bahasa resmi fi hayatil umamil muttahidati, di Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Wahia, dan bahasa Arab itu al-lughatus sadisatu fil alami, merupakan adalah bahasa keenam di dunia. Yatahaddatsu biha aktsaru min mi'ataini milyun Arabi. Yatahaddatsu yang berbicara, biha dengan bahasa Arab, bahasa itu lebih dari 200 juta orang Arab. Wa yu'addil ibadati biha aksaru min milyar muslimin, dan menyebabkan ibadah-ibadah dengan bahasa Arab itu, atau menggunakan untuk beribadah biha dengan bahasa Arab itu, aksaru min milyari muslimin, lebih dari 1 miliar orang muslim. Jadi memang keadaannya sudah berbeda. Pada masa sekarang orang-orang sudah menggunakan bahasa Arab fasih dalam berbagai kegiatannya. Dan bahasa Arab sendiri sudah menjadi bahasa resmi di PBB, dan menjadi bahasa keenam ya terbesar di di dunia, yang digunakan terbanyak ya, bahasa terbanyak yang digunakan oleh orang-orang dalam berbincang-bincang. Baik. Nah, mufradat bisa teman-teman lihat, cermati sendiri, dihafalkan. Saya langsung saja masuk ke at-tadrib. Mal maudu al-munasib bil qiraah as-sabiqah. Apa judul yang sesuai untuk teks bacaan tersebut di atas? Apa? Oke, tadi yang kita baca tadi berkaitan dengan bahasa Arab ya. Pada alinea pertama itu disebutkan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang dulunya menjadi bahasa global, bahasa mendunia pada masa pemerintahan Abbasiyah. Lalu yang alinea kedua, paragraf kedua, itu disebutkan menurunnya penggunaan bahasa Arab fasih yang disebabkan oleh adanya penyerangan atau pendudukan atau
kolonialisasi yang juga menyebabkan lahjah-lahjah dialek-dialek itu menguat, ya, sehingga penggunaan bahasa Arab yang fasih itu mengalami penurunan, ya, melemah. Tapi kemudian hari ini bahasa Arab yang fasih itu kemudian mendapatkan tempat lagi di dunia, karena juga digunakan oleh banyak orang atau bahkan orang Muslim sendiri dalam ibadah-ibadahnya. Oleh karena itu tema yang mungkin sesuai adalah perkembangan, ya, perkembangan bahasa Arab, ya, atau perubahan, ya, perubahan keadaan bahasa Arab, atau bisa juga misalnya bahasa Arab dari masa ke masa gitu, ya, al-lughah al-arabiyyah, atau apa ya, al-lughah al-arabiyyah fi asrin minal usur gitu misalnya, ya, dari masa ke masa misalnya. Nomor 2, mal fikrah ar-ra'isiyah fil fakrah as-saniyah. Apa pokok pikiran pada paragraf kedua? Ya, paragraf kedua tadi sudah, ya. Paragraf kedua itu menyebutkan tentang melemahnya dha'fu isti'mali al-arabiyyah al-lughah al-arabiyyah al-fasihah. Ya. Jadi melemahnya penggunaan bahasa Arab fasih, ya. Jadi itu yang jadi al-fikrah ar-ra'isiyah. Nomor 3, mal fikrah ar-ra'isiyah fil fakrah as-salisah. Sedangkan pada paragraf ketiga, ya, itu adalah menguatnya kembali bahasa Arab, ya, di dunia, ya. Atau, ya, keadaan halu lughatil arabiyyati fi al-yaum, ya, misalnya al-halul lughatil arabiyyah al-yaum, keadaan bahasa Arab hari ini, ya, gitu. Oke, untuk selanjutnya antara nomor 4 sampai nomor 10 coba teman-teman kerjakan sendiri, ya. Jadi PR nanti dikirim seperti biasa. Kalau biasanya saya minta mengerjakan yang di takhlilul akhta, tapi untuk kali ini coba teman-teman mengerjakan halaman ini nomor 4 sampai nomor 10, ya. Ini di halaman 36, nomor 4 sampai 10. Baik, saya lanjutkan saja langsung ke ini sudah qiraah untuk ad-dars as-sabi'. Al-qiraah lid-dars as-sabi'. Ihtammal islamu bin nadhafati ihtimaman aziman. Ihtamma memperhatikan, al-islamu Islam, bin nadhafati terhadap kebersihan, ihtimaman aziman dengan perhatian yang besar. Khilal al-usuril mukhtalifah melalui beberapa masa yang berbeda-beda. Wa idza kanat awwalu suratin nazalat fil Qur'anil Karim qad tahaddatsat 'anil ilmi fi qoulihi ta'ala wa idza kanat awwalu suratin. Adapun awal surat yang turun, ya, awal surat dalam Al-Qur'an nazalat yang turun, qad tahaddatsat telah berbicara, 'anil ilmi tentang ilmu, fi qoulihi ta'ala dalam firman Allah Ta'ala, Iqra bacalah,
Faqad ja'at ba'daha suratun amarat bin nadhafati. Maka telah datang setelah surat surat pertama yang turun itu, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu telah turun setelahnya suratun, sebuah surat amarat yang memerintahkan bin nadhafati terhadap kebersihan. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, yang artinya dan pakaianmu sucikanlah. Wa min ahammi anwa'in nadhafati nadhafatu masadiril miyahi kamiyahil anhari wal abari. Wa min ahammi anwa'in nadhafah, dan termasuk paling pentingnya jenis kebersihan adalah nadhafatu, bersihnya atau membersihkan, bersihnya masadiril miyahi, sumber-sumber air, kamiyahil anhari, seperti air sungai, wal abari, dan air sumur. Faqad syaddadal islamu ala adami talwithiha biilqa'il qadharati awin najasati fiha. Faqad syaddada, maka sungguh al-islamu, Islam itu, syaddada, menekankan, ala adami talwisiha, untuk tidak mengotorinya atau ya mengotorinya, biilqa'il qadharati, dengan memasukkan kotoran, ya, melemparkan kotoran. Ilqa itu bisa melemparkan, bisa memasukkan, awin najasati, atau melemparkan najis, fiha, ke dalam sungai maupun sumur, ya, sebagai sumber air. Wanaha, dan Islam melarang, anit tabarruzi, dari membuang kotoran, awit tabawuli, atau buang air, fil ma'i, ke dalam air. Fal ma'u, maka adapun air, al mulawwasu, yang terkena polusi, tercemar, yang kulu, dapat memindahkan al kolera, penyakit kolera, wa tayafud, dan tipes, wa syalalal atofali, dan polio, wa yang kulu, dan air yang tercemar itu juga dapat memindahkan didana balharsia, cacing, apa ya ini ya, ini coba kita lihat di sini. Didan al-barhasia ini skistosomiasis, ya. Didan itu bisa cacing atau bisa hewan kecil di tanah itu, ya, apa ya. Nah, air yang tercemar tadi bisa memindahkan cacing itu tadi. Aindat tabawuli, ketika orang buang air kecil, fihi, dalam air itu. Wayang kulu, dan air itu juga dapat memindahkan inklustoma. Inklustoma, kalau di sini apa inklustoma? Inklustoma, oh, enggak ada, ya. Ya, bisa jadi juga salah satu penyakit atau mikroorganisme gitu. Antori kita beruzi, dari jalan buang kotoran, buang air besar, fitini, di tanah, kurbasyati, yang dekat dengan pantai. Waqad qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, la yabulanna, tidaklah buang air, ahadukum, seorang dari kalian, fil ma'i, ke dalam air, ad-daimi, yang tenang, tsumma yatawaddau, kemudian berwudu, fihi, dalam air itu. Wa balharsia, ya, penyakit ini tadi,
skistosomiasis itu tadi, skistosomiasis tadi itu tusibu dapat menyebabkan atau dapat menyerang menimpa sama nina fil mi'ah 80% min sukkanil qura dari penduduk desa fil alam al-arabi al-islami di dunia Arab Islam. Wasababuha ar-ra'isiyu dan sebab utamanya adalah at-tabawulu kencing fil ma'i di dalam air. Wada'a dan mengajak al-islamu agama Islam ila nadhafatil masakini kepada bersihnya atau membersihkan tempat-tempat wasyawari dan jalanan wa kulli arja'il Madinah dan setiap arja itu sudut-sudut kota gitu ya. Fayamna'u dan Islam melarang mencegah ilqa al-qadharati membuang kotoran au jam'aha atau mengumpulkannya fil buyuti di dalam rumah au tarkaha atau meninggalkan kotoran itu fisyawari di jalanan. Wa ya'muru dan memerintahkan Islam memerintahkan al-muslima orang muslim idza wajada jika ia menemukan syai'an sesuatu fit tariqi di jalan ayyuzihahu supaya menyingkirkan sesuatu itu wa yuharrimu dan mengharamkan Islam itu at-tabawula kencing awit taghawuti atau buang air besar fit tariqi di jalanan di jalan au hattal basqa atau bahkan Islam juga melarang meludah fihi di jalan. Waqad qala dan telah bersabda ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda beliau innallaha sesungguhnya Allah thayyibun zat yang bersih zat yang baik yuhibbut thayyiba yang mencintai kebersihan kebaikan ya nazifun zat yang bersih yuhibbun nadhafah yang mencintai kebersihan fanadzifu maka bersihkanlah oleh kalian semua afniyatakum wa daurakum afniyatakum afniyah apa afniyah ya bersihkanlah afniyatakum wa daurakum ya tempat tinggal kalian ya. Oke, nanti untuk pastinya saya cek dulu di kamus. Baik, itu tadi. At-tadrib mal maudu al-munasib bil qiraah as-sabiqah. Apa judul yang sesuai? Judul yang sesuai tentu tadi karena berbicara Islam dan kebersihan ya. Berarti bisa saja kalian buat al-Islam wan nadhafah gitu. Islam dan kebersihan atau ihtimamul Islam bin nadhafah ya. Perhatian Islam terhadap kebersihan. Itu juga bisa. Mal fikrah ar-ra'isiyah fil faqrah as-saniyah. Apa pokok pikiran pada paragraf kedua? Paragraf kedua tadi tentang ahammu anwa'in nadhafah ya. Nadhafatu masadiril miyah. Jadi bisa kalian buat pokok pikirannya adalah ahammu anwa'in nadhafah ya. Atau nadhafatu masadiril miyah hiya anwa'un nadhafah ahammu anwa'in nadhafah misalnya ya kebersihan sumber-sumber air adalah kebersihan salah satu kebersihan yang paling penting ya gitu.
Nomor 3, faqad syaddadal Islamu ala adami talwithiha. Islam menekankan tentang ketidakbolehan mencemari sumber-sumber air. Domirha, kata gantiha pada kalimat atau pada kata talwithiha itu ya'udu ila, kembali kemana ya. Talwithiha karena isim domir, maka carilah kata yang ha itu kan menunjukkan berarti katanya adalah kata yang bergender perempuan, yang biasanya kalau perempuan ya ditandai dengan ada tak marbutoh. Ini ya, faqad syaddadal Islam ala aldami talwisiha. Maka kita lihat di kata kalimat sebelumnya. Oke, ini karena Islam telah menekankan ketidakbolehan mencemari mencemarinya. Mencemari apa? Ya, mencemari masadiril miyahi, sumber-sumber air. Nah, gitu. Nah, sudah. Untuk yang keempat dan sampai 10 silakan juga dikerjakan untuk PR. Jadi PR-nya atau tugas untuk dikumpulkan untuk hari ini ada 2, yaitu di halaman yang tadi di tadrib untuk qiraah darsis sadis dan darsis sabi dari nomor 4 sampai 10. Jadi ada berapa soal? Jadi 7 dan 7 ya. Jadi ada 14. Nanti untuk yang tahlilul akhta, tadrib untuk kaidah tidak akan ada tugas. Jadi tugasnya ini ada 2 ya, tadrib qiraah pada darsis sadis dan darsis sabi ya. Demikian pembahasan tentang qiraah. Kita lanjutkan di video yang selanjutnya nanti, yang membahas tentang kaidah pada ad-darsus samin, yaitu maf'ulat. Ya, terima kasih. Wallahu alam bishawab.